Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini nih, kita mau gali satu pertanyaan penting banget. Gimana sih cara kita bisa benar-benar efektif ya kalau mau bantu orang lain? Entah itu konteksnya belajar, atau mungkin berkembang, atau bahkan cuma sekedar nemuin lagi semangat mereka, gitu. Nah, sumber kita kali ini dari bab 1 buku Helping People Change. Oke, misi kita bareng Anda hari ini, kita coba deh bongkar pendekatan bantu-membantu yang sering kita lakuin gitu aja secara naluri ya. Kayak ngasih nasehat, nunjukin salahnya di mana, mencoba memperbaiki orang. Nah, kita bandingin sama pendekatan lain yang menurut buku ini nih jauh lebih nendang gitu, buat perubahan jangka panjang. Kita lihat nanti gimana fokus ke impian, ke visi pribadi seseorang itu kok bisa jadi kuncinya. Anda pernah ngalamin gak sih, niat udah baik banget mau bantu, tapi kok rasanya kayak mental ya, kayak nabrak tembok. Atau bantuan kita malah nggak dihargai, malah ditolak gitu. Nah, bab ini tuh ngasih kacamata baru buat lihat ini semua. Dimulai dari cerita simpel ya, seorang guru yang pertanyaannya itu mengubah cara dia mandang murid-muridnya. Yuk kita mulai deh penjelajahannya. Sering banget kan ya kalau kita lihat orang yang kita peduliin lagi susah. Mungkin rekan kerja yang performanya turun, anak yang lagi malas belajar, atau teman yang kelihatannya murung terus. Naluri pertama kita biasanya langsung cus cari apa yang salah terus nawarin solusi. Kita ngerasa pengalaman kita lebih banyak, kita tahu deh yang terbaik buat dia. Gitu kan ya biasanya? Iya, itu pengangatan yang pas banget. Kita sering banget kejebak di situ. Di apa yang buku ini sebut, pendekatan yang fokusnya ke masalah atau kurangnya apa gitu. Jadi kita lihat ada jarak nih, antara kondisi dia sekarang sama kondisi ideal. Tapi idealnya menurut kita. Terus kita coba tutup jarak itu. Kasih saran, kritik membangun, atau instruksi. Nah, masalahnya, pendekatan memperbaiki orang kayak gini, meskipun niatnya baik ya, secara alami seringnya gagal sih buat perubahan yang bener-bener dari hati dan awet gitu. Loh, kenapa gitu? Emang salahnya di mana kalau kita coba perbaiki masalah yang kelihatan jelas? Karena gini, fokus ke apa yang salah, itu secara psikologis cenderung bikin orang langsung pasang tameng. Mekanisme pertahanan dirinya aktif. Orang jadi ngerasa dinilai atau ditekan atau ngerasa, kok aku kurang terus ya? Nah ini ngaktifin bagian otak yang nyambungnya ke emosi negatif, ke stres. Justru malah bikin orang jadi nggak terbuka buat belajar atau berubah. Bukan yang ngerasa diberdayain, malah ngerasa diperbaiki. Dan ini jarang banget sih ngebangkitin motivasi dari dalam diri. Wah, iya juga ya. Ini jadi ingat contoh si Greg Laukin di buku ini, dokter bedah yang jago banget, tapi kok kayak kehilangan semangat kerja gitu. Orang luar, mungkin atasannya gitu ya, atau teman kerjanya, mungkin mikir, solusinya teknis aja. Mungkin perlu ikut manajemen waktu, atau kurangin jam operasi, atau ambil cuti panjang deh. Betul. Dan solusi-solusi itu ya mungkin bisa bikin lega sesaat lah ya. Tapi seperti yang diungkap di buku ini, masalahnya Greg itu intinya bukan soal beban kerja atau jadwal aja. Itu cuma gejala di permukaan. Akar masalahnya lebih dalam. Dia tuh kehilangan koneksi sama kenapa dulu dia pengen jadi dokter. Visi pribadinya, purpose-nya dia gitu. Kalau fokusnya cuma memperbaiki gejala capeknya tanpa nyentuh lagi sumber inspirasi sama makna hidupnya, itu ya ibaratnya kayak motong rumput liar tapi akarnya nggak dicabut. Perubahannya nggak bakal lama. Nah, ini nih. Menurut saya ya, gebrakan utamanya bab ini. Atau inti pencerahannya gitu. Buku ini ngasih argumen kuat banget kalau cara paling efektif buat bantu orang lain berubah dan berkembang itu bukan fokus ke masalahnya, tapi justru bantu mereka nyambung lagi atau mungkin nyambung untuk pertama kalinya ke visi pribadi mereka. Atau yang disebut diri ideal itu. Ini ini geser fokus yang penting banget ya. Orang di masa depan yang pengen banget dia wujudkan. Ini isinya macam-macam. Harapan terdalamnya, impiannya, nilai-nilai inti yang paling penting buat dia. Terus juga hasrat atau passionnya, sama tujuan hidup atau purpose-nya. Nah kalau kita sebagai pembantu nih bisa memfasilitasi orang buat gali ini semua, buat ngombungin, buat ngerasain lagi visi ini, wah sesuatu yang ajaib bisa terjadi. Ajaib gimana tuh? Apa yang terjadi emangnya secara spesifik kalau orang nyambung sama diri ideal ini? Jadi gini, koneksi ke diri ideal ini tuh ngaktifin jalur saraf yang beda di otak. Jalur yang nyambungnya ke emosi positif, keharapan, optimisme, sama kreativitas. Nah, ini yang ngebangkitin motivasi intrinsik.
Dorongan yang datangnya benar-benar dari dalam diri, bukan karena disuruh atau dipaksa dari luar. Energi positif inilah yang jadi bahan bakar buat perubahan. Perubahan perilaku, cara mikir, perasaan yang nggak cuma penting tapi juga awet gitu. Orang tuh nggak berubah karena disuruh, tapi karena pengen dari hati. Karena mereka lihat ada jalan menuju visi yang menarik buat mereka, gitu loh. Contoh yang soal Kyle Schwartz, itu guru kelas 3. Wah, itu bener-bener ngegambarin banget ya kekuatan pendekatan ini. Gamblang banget. Bukannya ngejar target kurikulum atau benerin perilaku bermasalah muridnya, dia malah ngelakuin sesuatu yang simple tapi radikal gitu. Dia minta muridnya ngelanjutin kalimat, "Saya harap guru saya tahu." Dan jawaban yang didapat itu, bener-bener bikin kita melek dan nyentuh hati ya. Ada yang nulis, "Saya harap guru saya tahu catatan baca saya nggak ditandatanganin soalnya ibu saya jarang di rumah," gitu kan. Atau, "Saya harap guru saya tahu saya sama keluarga tinggal di penampungan sekarang." Bayangin coba, pertanyaan sesimpel itu ngasih dia jendela ke dunia nyata muridnya. Pemahaman mendalam yang nggak bakal dia dapat kalau cuma fokus ke nilai atau tugas sekolah aja. Iya, yang kuat banget dari contoh Kyle Schwartz ini tuh gimana dia kayak membalik dinamika gitu loh. Fokusnya bukan lagi guru mesti ngajar apa atau murid ini salahnya apa, tapi fokusnya jadi apa sih yang penting buat murid ini. Pertanyaan itu nunjukin kepedulian yang asli dan bikin ada ruang aman buat muridnya cerita. Ini langkah pertama banget buat bangun hubungan yang kuat yang jadi fondasi semua proses bantungan yang efektif. Kita kan seringnya mungkin karena sibuk ya atau takut dengarnya gimana gitu, jadi ragu mau nanya hal mendasar kayak gitu. Lebih aman kalau kita tetap jalanin agenda kita aja kan? Bener banget. Rasanya lebih kepegang, lebih terkontrol gitu ya, kalau kita ikut rencana kita sendiri. Nah, dari sini nih, buku ini terus ngebedain dua pendekatan dalam membantu. Kontrasnya tajam banget. Yang pertama disebut coaching with compassion, membantu dengan welas asih. Yang kedua coaching for compliance, membimbing demi kepatuhan. Bisa dijelasin bedanya, Pak? Oh tentu. Coaching for compliance itu pendekatan yang mungkin paling sering kita lihat atau malah kita lakuin tanpa sadar. Ini tuh pas kita dorong, arahin, atau bahkan neken seseorang biar mencapai standar, atau target, atau ekspektasi yang ditetapin dari luar. Contohnya ya, manajer yang ngejar target sales ke timnya, orang tua yang nuntut anaknya dapat nilai sekian, atau bahkan program training yang fokusnya cuma biar kompetensinya standar aja. Terus hasilnya gimana tuh pendekatan kepatuhan ini menurut riset yang dikutip di buku? Nah, riset yang dirangkum di buku ini, yang studinya udah puluhan tahun loh, nunjukin kalau coaching for compliance ini jarang banget ngasilin perubahan yang dalam dan awet. Mungkin nurut sesaat gitu ya, karena ada tekanan atau diiming-imingi hadiah. Tapi begitu tekanannya hilang, hadiahnya nggak ada, ya orang cenderung balik lagi ke kebiasaan lama. Pendekatan ini juga sering bikin stres, bikin ngerasa tertekan, dan nggak bantu orang itu buat benar-benar berkembang atau mencapai potensi terbaik mereka. Rasanya kayak ditarik-tarik atau didorong-dorong, bukan gerak karena mau sendiri. Nah sebaliknya nih, coaching with compassion itu filosofinya beda banget. Fokus utamanya tuh ke orangnya dan visinya dia. Pendekatan ini tuh melibatkan kepedulian yang tulus, empati, sama usaha buat ngertiin harapan, impian, dan nilai-nilai orang yang kita bantu. Kita, tapi buat bantu mereka nemuin jalan dan bergerak menuju diri ideal mereka sendiri. Ada kutipan bagus tuh di buku dari seorang siswa yang cerita soal orang yang bantu dia. Katanya mereka itu menanam benih inspirasi, terus ngebiarin saya bebas sambil terus dukung pilihan saya. Wah, kedengerannya empowering banget ya. Persis. Ini tuh kayak nyalain api dari dalam, bukan nyiram air dari luar. Coaching with compassion itu ngebangun hubungan yang dasarnya kepercayaan sama rasa aman secara psikologis. Nah, dalam hubungan kayak gini, orang jadi ngerasa didengerin, dimengerti, didukung buat coba-coba kemungkinan baru buat diri mereka. Meskipun mungkin awalnya nyoba terus gagal gitu. Fokusnya lebih ke proses tumbuh dan belajarnya, bukan cuma ke hasil akhir yang ditentuin dari luar. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, apa aja sih hasil atau buah yang diharapkan dari proses membantu yang efektif, yang pakai pendekatan welas asih dan fokus ke visi ini? Buku ini nyebutin ada 3 hasil kunci yang saling nyambung. Pertama, orang yang dibantu itu berhasil nemuin atau memperjelas atau negasin lagi visi pribadi atau diri ideal mereka. Jadi lebih sadar gitu, apa sih yang benar-benar penting dan menarik buat mereka. Kedua, ada perubahan nyata. Bisa di perilaku, cara mikir, atau cara ngelola emosi yang benar-benar deketin mereka ke visi itu. Dan perubahan ini rasanya asli, bermakna buat mereka.
Ketiga, nah ini penting banget. Kebangun hubungan yang resonan antara si orang yang dibantu sama si pembantunya. Resonan di sini artinya hubungan yang isinya emosi positif, saling percaya, harmonis gitu. Idealnya sih hubungan suportif ini juga nyebar ke orang lain di sekitar orang itu. Ada satu aspek lagi nih yang disinggung buku, yang kayaknya penting juga kita bahas. Soal si pembantu itu sendiri. Apa sih yang perlu kita punya atau kita sadari kalau kita mau bantu orang pakai pendekatan ini? Nah, ini poin krusial banget. Buku ini nekenin kalau kita mau efektif pakai coaching with compassion dan bantu orang lain nyambung ke visi mereka, kita sebagai pembantu, entah kita coach beneran, manajer, guru, orang tua, temen, atau apapun peran kita, perlu punya pondasi internal yang kuat dulu. Kita perlu ngerasa nyambung sama inspirasi, visi, dan emosi positif kita sendiri. Loh, kenapa itu penting? Bukannya fokusnya harusnya ke orang yang dibantu ya? Ya tentu, fokus utamanya tetap ke orang yang dibantu. Tapi, gimana ya? Kita nggak bisa ngasih sesuatu yang kita sendiri nggak punya kan? Kalau kita sendiri ngerasa capek, sinis, nggak semangat, atau cuma nganggap bantu orang ini sebagai tugas aja, energi itu bakal kerasa loh sama orang yang kita coba bantu. Susah mau ngebangkitin harapan di orang lain kalau kita sendiri nggak punya harapan itu. Terus lagi, kalau kita sadar sama emosi dan visi kita bisa bangun hubungan yang lebih asli, lebih empatik, nggak gampang ngejudge. Kita bisa hadir utuh buat orang lain tanpa kebebani sama agenda atau masalah kita sendiri. Ingat analogi nuang dari cangkir kosong? Nah, itu pas banget di sini. Dan perlu kita garis bawahi lagi ya, semua konsep ini diri ideal, coaching with compassion versus compliance, ini bukan cuma teori bagus atau opini penulis aja loh. Buku ini rujukannya ke riset yang buat. Betul sekali. Para penulis buku ini udah ngelakuin riset empiris yang dalam banget. Puluhan tahun malah. Mulai dari akhir 1960-an. Buat ngertiin gimana orang dewasa itu belajar, berubah, dan saling bantu atau gagal bantu dalam prosesnya. Mereka pakai macam-macam metode, studi jangka panjang, analisis perilaku, sampai pakai scan otak, fMRI segala, buat ngerti dasar neurologis dari pendekatan yang beda-beda ini. Jadi ini tuh pendekatan yang evidence-based, ada buktinya, bukan sekedar filsafat aja. Oke, dan satu lagi nih, soal istilah coach. Meskipun buku ini sering pakai istilah coaching, prinsipnya nggak cuma buat coach profesional aja kan ya? Sama sekali enggak. Istilah coach di sini tuh lebih nunjuk ke pendekatan, ke pola pikir, sama kualitas interaksinya, bukan ke jabatan formal. Siapa aja yang posisinya itu bertujuan buat dukung pertumbuhan atau perubahan orang lain, ya manajer yang ngembangin tim, mentor yang bimbing mentee, guru ngajar siswa, orang tua didik anak, teman dukung sahabat, bahkan tenaga kesehatan yang bantu pasien ubah gaya hidup, semua bisa ambil manfaat dan kerapin prinsip olas asih sama fokus ke visi pribadi ini. Ini soal cara kita interaksi pas lagi bantu. Baik, setelah kita bongkar semua ini, kita coba tarik benang merahnya deh ya. Apa intisari yang bisa Anda bawa pulang dari obrolan kita soal bab 1, Helping People Change ini? Intinya sih ada pergeseran paradigma ya, dalam cara kita ngertiin membantu. Bantuan yang paling efektif dan awet itu bukan soal jadi tukang reparasi masalah orang lain. Bukan ngasih solusi cepat atau dorong biar nurut sama standar luar. Itu mungkin rasanya lebih cepat ya, tapi dampaknya seringnya cetek aja, sementara. Melainkan, Jadi pemantik api, gitu. Jadi ini tentang bantu orang lain nemuin lagi atau memperjelas percikan harapan mereka, impian mereka, visi ideal mereka sendiri. Tentang memfasilitasi koneksi mereka ke sumber motivasi paling dalam mereka. Dan ini cuma bisa dilakuin lewat hubungan yang dibangun di atas pondasi ulas asih, empati, sama kepedulian yang tulus. Di mana fokus kita tuh benar-benar ke mereka dan dunia mereka, bukan ke agenda atau solusi kita. pendekatan inilah, kata buku ini, yang ngebuka pintu buat perubahan sejati, pertumbuhan yang otentik, dan bikin potensi manusia mekar gitu ya. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ajak Anda buat refleksi sedikit. Coba inget-inget lagi deh, interaksi terakhir pas Anda coba bantu seseorang. Gimana pendekatan Anda waktu itu? Apa Anda lebih cenderung langsung, wah ini masalahnya, ini solusinya, fokus ke apa yang salah dan harus gimana? Atau Anda sempat berhenti bentar, coba ngertiin apa sih yang benar-benar penting buat orang itu? Apa harapan atau impian dia yang mungkin tersembunyi? Bayangin deh gini,
Di kesempatan berikutnya, pas Anda mau bantu orang, daripada langsung kasih nasihat, gimana kalau Anda coba tanya satu pertanyaan terbuka gitu, yang tulus, yang fokusnya ke visi atau harapan dia. Mungkin kayak, di tengah kesulitan ini, apa sih yang paling kamu harapin bisa terjadi? Atau, kalau semua lancar nih, kamu bayangin diri kamu kayak gimana nanti? Pertanyaan kayak gitu, yang datang dari welas asih beneran, mungkin nggak langsung benerin masalah ya, tapi bisa jadi malah ngebuka obrolan yang jauh lebih berarti dan transformatif. Kira-kira apa ya yang bakal berubah kalau Anda coba? Wah, pertanyaan bagus itu buat direnungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga obrolan ini ngasih Anda nggak cuma wawasan ya, tapi juga inspirasi praktis buat berinteraksi dan bantu orang-orang di sekitar Anda dengan cara yang lebih memberdayakan dan berkelanjutan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.